Selamat siang teman-teman sekalian. Kita masih di channel saya. Hari ini kita akan berbicara mengenai politik global. Apakah negara Israel akan menjadi negara gagal diakibatkan oleh konflik perang dengan Iran? Kita sudah pahami bahwa eksistensi negara Zionis Israel ini bisa kuat sampai hari ini. Di belakangnya ada Amerika Serikat dengan Inggris. Sulit membayangkan apabila Israel dengan kehebatan militernya dan kemampuan ekonominya saat ini tanpa didukung oleh Amerika dan Inggris. Persoalannya adalah apakah Amerika betul-betul akan masuk ke pertempuran antara Iran dan Israel. Saat ini kondisi ekonomi Amerika ditambah persoalan politik, soal kebijakan politik Presiden Amerika Trump yang menyebabkan kerusuhan di Los Angeles, belum lagi dengan perang tarif dengan berbagai negara dan khususnya dengan negara Tiongkok. Hal ini sudah menandai bahwa Amerika sedang memiliki kesulitan dengan ekonominya. Belum lagi dengan situasi sosial, gejolak sosial, bahkan gejolak politik, karena beberapa hari yang lalu para pejabat, misalnya yang gubernur California itu bersengketa dengan Trump. Hal ini tentu bukan persoalan yang mudah untuk melihat geopolitik dunia saat ini yang mengalami suatu krisis, krisis ekonomi, krisis energi, mungkin juga akan krisis pangan gitu kan. Saat ini negara Iran, kita sebut negara ya karena dia merasa ada dengan statusnya yang punya wilayah, punya pemerintahan gitu kan. Jadi negara Iran ini atau pemerintahan Iran di bawah Netanyahu ini apakah akan menemui suatu kesulitan, akan diragukan legitimasinya sebagai pemerintahan di Iran nanti dikarenakan kebijakannya dianggap sudah sangat keliru, baik dalam diplomasinya ataupun dalam komitmennya untuk menegakkan negara Zionis. Jadi saat ini banyak yang tidak menyangka bahwa Iran bisa menggempur, bisa melakukan operasi militer, bisa perang dan meluncurkan rudal secara signifikan, menghancurkan beberapa wilayah, bisa membuat militer Israel kewalahan di kota Haifa, kemudian di Tel Aviv. Beberapa fasilitas militer dan kantor intelijen juga diduga sudah hancur gitu kan. Jadi tidak bisa membayangkan Iran dari jarak yang jauh dari Israel bisa mengirimkan rudal. Tentu saja ini menandai bahwa Iran memiliki kemampuan teknologi militer yang sungguh bisa diandalkan gitu kan. Ataupun Iran dibantu oleh Rusia dengan Cina atau Tiongkok ya. Ini sebenarnya sudah berhasil gitu kan membuat Iran menjadi negara yang memiliki pertahanan militer, belum lagi dengan fasilitas nuklirnya. Lalu apakah Iran akan berhasil semakin mendominasi dalam perang ini? Ini masih berjalan. Tetapi yang pasti saat ini Iran sudah memiliki komunikasi diplomasi yang cukup baik. Iran akan berhenti menyerang Israel kalau Israel menghentikan serangannya juga. Dan beberapa media menyatakan kenapa Iran menyerang Israel ya karena ini serangan balik gitu kan. Serangan balik yang beberapa kali yang cukup sangat menakutkan gitu kan. Apakah peristiwa penyerangan dengan rudal-rudal ke Israel ini akan menyebabkan
masyarakatnya akan meminta diakhiri perang, atau memang sebenarnya gambaran mengenai masyarakat di Israel ini ya satu kompak, satu komando, satu gambaran bahwa mereka mengikuti pemerintahan gitu kan. Tidak ada suara yang mungkin, ada beberapa sih yang menyatakan stop perang ini gitu kan, seorang rabi dan warga negara yang mungkin sudah ingin meminta maaf soal perang ini gitu kan. Tapi sepertinya Netanyahu akan terus melakukan ofensif perang ya, dan ini akan menjadi kewalahan. Dan saya pikir Iran sudah menyatakan bahwa meskipun Amerika masuk ke dalam perang Iran Israel, mereka tidak akan takut. Nah, tentu saja ketidaktakutan ini harus suatu berdasar gitu kan. Apakah berdasarkan suatu semangat nasionalisme, semangat teologis, semangat pembebasan, semangat dalam diri bangsa Iran sendiri gitu kan. Tentu hal ini saja bisa dipahami juga bahwa diplomasi, kompromi, diplomasi negosiasi dengan temannya Iran itu Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara ini sudah sesuatu yang berjalan secara lancar, itu aktif gitu kan. Ya, Amerika tidak bisa mempertimbangkan gitu kan, misalnya kalau dia masuk ke wilayah perang Iran dan Israel ini akan memicu suatu kerjasama perang yang lebih masif lagi gitu kan. Maksudnya adalah akan terjadi perang kawasan gitu kan, dan Amerika yang akan bertanggung jawab soal ini gitu kan. Dan akan bertanggung jawab meskipun Amerika kan selalu menjadi negara demokrasi yang sebenarnya tidak konsisten, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi pada satu sisi adalah membiarkan Israel menjajah, mengambil tanah, bahkan melakukan genosida di Gaza dan Palestina. Itu pembiaran itu sebagai suatu tanda mendukung gitu kan. Bahkan mendiamkan saja itu sebagai sesuatu yang mendukung. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pemahaman geopolitik kita. Apakah Amerika akan bersiap untuk menghadapi perang? Dan memang sebenarnya ada satu sisi yang dipahami tentang Amerika, bahwa Amerika itu ketika dia mengalami suatu kesusahan politik, terjadi suatu kerusuhan, menangani kerusuhan politik, dan komunikasinya pasti buntu, dia akan melakukan sisi perang gitu kan. Perang untuk mengalihkan tontonan gitu kan, untuk memframing bahwa tugas Amerika sekarang ini adalah untuk menciptakan perdamaian dunia gitu kan. Dan hal ini sebenarnya simpel saja gitu kan. Kalau Israel berhenti menyerang, maka semua akan selesai. Dan tentu saja di sini kita sudah pahami bahwa ya Israel akan kalah gitu kan. Di sini kan ada satu sisi bahwa Israel ini kan wajahnya Amerika dan Inggris gitu kan. Ya ini sesuatu yang sangat sulit juga untuk mempertahankan dominasi, mempertahankan jargon bahwa Amerika adalah polisi dunia gitu kan. Dan sebenarnya ini sesuatu yang sangat mudah dipahami gitu kan. Amerika ingin mempertahankan legitimasinya sebagai negara yang ingin memiliki citra sebagai militer yang terbaik di dunia ini gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Saat ini sebaiknya Amerika membenahi kehidupan sosial masyarakatnya, meningkatkan lebih menguatkan ekonominya. Kita hargai bahwa Amerika ini negara yang memiliki pengaruh dan kontribusi terhadap dunia. Tetapi Amerika jangan sampai memberikan kontribusi masuk ke dalam perang dunia atau perang kawasan yang akan merugikan masyarakat dan manusia secara global gitu kan. Atau Amerika memang ingin bersifat seperti itu. Sampai kapanpun gerakan ataupun ideologi ataupun suatu analitik kritik terhadap Amerika ini akan terus terjadi gitu kan. Bukan tidak mungkin suatu saat Amerika akan menjadi negara yang tentu saja tidak bisa mendominasi lagi, tidak bisa memiliki kemampuan untuk
mengurusi dalam negerinya sendiri, sehingga suatu kemungkinan kecil dia akan mengurusi dunia gitu kan. Saya pikir kita harus saling paham bahwa saatnya kita membangun suatu perdamaian, dan tentu saja membangun perdamaian itu tentu saja bukan untuk membalas dendam, bahkan untuk menguatkan citra sebagai negara yang paling berkuasa gitu kan. Saya pikir Israel bila tanpa Inggris dan tanpa Amerika mungkin akan menjadi negara gagal gitu kan. Apalagi dengan sekarang keadaan infrastruktur ekonomi, sosial sudah mulai goyah gitu kan. Apakah akan terjadi bahwa Israel akan jadi negara yang gagal dikakibatkan tanpa adanya keamanan, kepercayaan diri? Kita akan lihat nanti